Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, satu persatu kebobrokan orang-orang yang selalu memfitnah dakwah sunnah, yang membenci dakwah sunnah, itu terbongkar kaum muslimin. Akan tetapi yang mengherankan kaum muslimin, meskipun kebobrokan mereka sudah terbongkar, sudah jelas-jelas kebobrokan mereka itu terlihat, tapi mereka tetap dengan pedenya menebarkan fitnah tentang dakwah sunnah kaum muslimin. Ya. Salah satunya ada Pak Nuruddin kaum muslimin. Ya. Kami mendapatkan sebuah postingan dari channel Muhammad Malik Asari kaum muslimin. Di dalam postingan tab komunitas dari channel Muhammad Malik Asari memposting sebuah flyer yang isinya adalah gambarnya Nuruddin dan seorang Khabib Ba'alawi, ya. Namanya Jindan bin Novel bin Jindan, ya. Coba kita lihat postingan dari channel Malik Asari, ya. Ini Udin menolak Allah di atas langit sementara sibuk isi ceramah-ceramah Isra Mi'raj, tidak konsisten, ya. Dan ini postingannya panjang, ya, penjelasan mengenai dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu di atas arsy, ya. Ini flyer pengumuman acara Isra Mi'raj, ya. Ini Ustadz Muhammad Nuruddin dan Al-Habib bin Novel bin Jindan. Dan ini acaranya Jumat 24 Januari 2025 Ba'da Maghrib, Masjid Raya Bintaro Jaya. Ini, ya. Dan kaum muslimin, tahukah Anda siapa Jindan bin Novel bin Jindan ini? Yang gambarnya dijejer dengan Pak Nuruddin ini. Ini adalah seorang pembual kaum muslimin, ya, seorang pendusta, ya. Dan pengen tahu seperti apa dustanya? Coba kita simak video yang satu ini kaum muslimin. Sebenarnya, kalau dulu Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah SAW disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau, lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tudabilul arda ani fahiya naibati hadaulatul ashbah qad hadarat famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Dulu waktu saya jauh di kampung saya, tiap hari saya hanya mengirim ruh cinta saya kepada engkau, mencium tanah ini. Sekarang jasad sudah hadir berjumpa dengan jasad, ulurkan tanganmu agar bisa aku cium langsung. Maka itu 12.000 orang menyaksikan tangan keluar dari kuburannya Rasulullah dicium oleh Imam Ahmad Rifai radhiyallahu anhu warḍah, dengan disaksikan 12.000 orang yang hadir radhiyallahu anhum ajma'i. Mereka antara mereka dengan Rasulullah nggak ada hijab. Nah kaum muslimin, ya, maka pantaslah kaum muslimin kalau Nuruddin ini selalu memfitnah dakwah sunnah, ya, selalu memfitnah orang-orang yang mendakwahkan sunnah. Karena memang kumpulan dari Nuruddin ini orang-orang seperti ini, orang-orang pembual, orang-orang pendusta, ya. Maka ya sangat wajar kalau Nuruddin ini kebenciannya terhadap dakwah sunnah luar biasa, ya. Bahkan Nuruddin pernah mengeluarkan statement yang sangat, ya, konyol dan membagongkan. Ya, katanya dia lebih baik menjadi Syiah, ya, lebih memilih Syiah daripada menjadi Wahabi. Padahal Syiah itu jelas-jelas kaum muslimin, ya, bukan bagian dari Islam. Wong Syiah menganggap bahwa Al-Quran itu kurang, ya, menganggap bahwa ya Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya bukan Nabi, karena Jibril salah menurunkan wahyu. Harusnya ke Ali bin Abi Thalib, tapi ke Muhammad SAW. Ya. Jibril salah menyampaikan wahyu. Artinya apa? Artinya mengatakan bahwa Allah juga salah. Loh, kenapa Allah salah? Ya iya, masa sudah tahu Jibril salah menyampaikan wahyu, harusnya ke Ali malah ke Muhammad, tapi Allah diam. Allah membiarkan. Coba. Artinya menganggap Allah itu salah. Coba, ya. Kurang apa lagi kesesatan Syiah kaum muslimin? Kalau hanya sekedar mengkafirkan para sahabat, ya, bagi mereka itu hal yang remeh, yang ringan. Wong Allah saja dianggap salah kok. Ya. Tapi si Udin daripada menjadi orang-orang Wahabi
yang menjunjung Nabi Muhammad SAW, yang memuliakan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, memuliakan istrinya. Si Udin malah lebih memilih menjadi orang Syiah yang mencela Nabi, mencela para sahabat, mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, coba. Ya pantas kalau kemudian kumpulannya adalah orang-orang ya seperti Jindan bin Nopel bin Jindan ini, kaum muslimin. Ini kan kedustaan yang sangat luar biasa, kaum muslimin. Ya, tangan Nabi Muhammad SAW keluar dari kuburan, disaksikan oleh 12.000 orang. Cobalah kaum muslimin, ya, dipakai sedikit akal sehatnya, dipakai sedikit otaknya. Bagaimana 12.000 orang bisa menyaksikan tangan Nabi Muhammad SAW keluar dari kuburan? Coba dipikir dengan akal sehat dan kewarasan, kaum muslimin. Bagaimana cara Nabi Muhammad SAW mengeluarkan tangan dari kuburan sampai disaksikan 12.000 orang? Hah? Emangnya stadion, kaum muslimin? 12.000 orang satu kali waktu bisa melihat ke sebuah tempat, apalagi hanya sekedar tangan. Sebesar apa tangan Nabi Muhammad SAW? Dan lagian juga, kaum muslimin, apa urgensinya Nabi Muhammad SAW mengeluarkan tangan cuma sekedar untuk dicium oleh seorang Khabib Ba'alawi? Apa urgensinya, kaum muslimin? Ya, itu kan cerita-cerita yang mereka karang hanya untuk mengangkat nama mereka, hanya untuk mengangkat kelompok mereka. Nggak ada faedah sama sekali, kaum muslimin. Kalau memang Nabi Muhammad SAW itu bisa keluar dari kuburnya, ya kenapa nggak keluar sekalian ceramah, menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, ya, mana kebenaran dan mana kesesatan. Itu lebih penting daripada Nabi Muhammad SAW hanya keluarkan tangannya untuk dicium orang. Itu kan nggak ada pentingnya sama sekali. Apa manfaatnya untuk umat? Nggak ada. Ya. Itu cuma usaha mereka bagaimana supaya mereka ini bisa dikultuskan. Nanti kalau sudah seperti itu dianggap wali. Ya. Oh, si fulan wali, Habib fulan wali. Kenapa? Tangan Nabi Muhammad SAW pernah keluar dari kuburnya, dicium oleh beliau. Si beliau ini wali. Ya. Maka kita ngalap barokah kepada dia. Harus cinta sama dia. Cintanya totalitas. Punya apa-apa kasih ke dia. Ya. Itu tujuannya kaum muslimin. Ya. Tujuannya tetap membodohi kaum muslimin. Yang seperti ini tujuannya membodohi kaum muslimin. Ya. Dan memang cuma orang-orang yang bodoh yang percaya dengan kedustaan-kedustaan yang seperti ini, kaum muslimin. Ya. Dan ternyata memang kumpulan si Udin, orang-orang seperti ini, kaum muslimin, sangat pantas kalau membenci dakwah sunnah, kaum muslimin. Mudah-mudahan ya, kita terhindar dari orang-orang seperti ini, kaum muslimin. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.